LEC adalah lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris yang terakreditasi oleh BAN PNF dan beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 124 Kartasura, Sukoharjo. Pendidikan adalah faktor utama kesuksesan seseorang. Dengan pendidikan, kita dapat meraih masa depan yang gemilang. Selain faktor tekad yang kuat sebagai modal utama, tentu saja fasilitas menjadi faktor penunjang yang penting di dalam pendidikan. Untuk itu, LEC Language Education Center hadir untuk mempersiapkan masa depan Anda dengan visi meningkatkan kualitas bangsa dengan meningkatkan keahlian dan kemampuan siswa dalam bahasa Inggris. Kita mempunyai misi: satu, menyediakan pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat untuk siswa. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam peningkatan bahasa Inggris untuk siswa. Ketiga, mencetak generasi muda yang mumpuni dan berkualitas, mempunyai daya saing dalam bidang bahasa Inggris. Anda ingin berwisata ke luar negeri? Anda ingin sekolah di luar negeri? Atau Anda ingin bekerja di luar negeri? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan bahasa Inggris, Anda dapat berkomunikasi dengan orang di belahan dunia manapun. Itulah pentingnya bahasa Inggris bagi masyarakat dunia. Malcolm X mengatakan, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena besok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Sebagai penunjang pembelajaran bahasa Inggris, kami menyediakan fasilitas seperti lab bahasa, aula yang luas, ruang kelas ber-AC yang nyaman, instruktur yang kredibel, dan biaya program yang terjangkau. Selama masa pandemi COVID-19, kami selalu memperhatikan protokol kesehatan, di antaranya penyemprotan desinfektan sebelum kelas dimulai, penyediaan tempat cuci tangan untuk siswa, dan pengecekan suhu tubuh sebelum siswa memasuki ruang kelas. Kami memiliki program-program kursus bahasa Inggris dari level beginner hingga advance, dari usia dini hingga dewasa. Untuk anak jenjang TK hingga sekolah dasar, kami menyediakan program kindergarten course dan children English course. Untuk anak jenjang sekolah menengah pertama, kami menyediakan program teenager English course. Untuk jenjang sekolah menengah atas dan umum, kami menyediakan program General English Course dan English Conversation. Selain itu, kami juga menyediakan beberapa program khusus, di antaranya English for Specific Purpose, Private English Course,
in-house training untuk guru dan karyawan, dan TOEIC and TOEFL program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini adalah awal kerjasama ITS BK Muhammadiyah Surakarta dengan LIC Surakarta, yaitu kerjasama dalam program TOEFL Preparation Online. Tujuan dari kerjasama ini agar mahasiswa kami siap untuk menghadapi tes kompetensi bahasa Inggris. Kerjasama dengan LIC, kami merasakan pelayanan LIC sudah cukup maksimal. Semoga kerjasama kami dengan LIC tidak berhenti sampai di sini saja. Mari bergabung dengan LIC, the only way out. Dengan metode belajar dan para instruktur yang ramah, berpengalaman dan sangat kompatibel di bidangnya, mahasiswa kami merasa nyaman dan berhasil memahami materi yang disampaikan hingga mampu mengaplikasikan bahasa Inggris terutama dalam presentasi dan berkomunikasi. Join LIC, the only way out. Dengan program English on Stage, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengaplikasikan bahasa Inggris. Siswa dilatih bermain drama, pidato, dan bercerita. Pembelajaran tidak monoton dan diaplikasikan secara langsung tanpa terlalu banyak teori. Yuk gabung LIC di dalam program English on Stage. LIC, the only way out. Hello, my name is Nabila. I'm student of General English course in LIC. Belajar di LIC itu menyenangkan loh. Instrukturnya keren-keren dan yang pasti baik banget. Selama belajar di LIC, banyak improvement yang saya dapatkan. Saya semakin pede dalam mengaplikasikan bahasa Inggris. Thanks LIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Mufliha Azmuha Salihah. I have been studying in LIC for 2 years. According to me, LIC is a good English course. I love how they getting close with their students. They are so kind and friendly. It only took a short time for us getting close with our teacher. And I really love one of their program. It was native class. It was so exciting to talk and study with a native teacher. They know how to take our attention completely and how to improve our confidence in speaking. I was so happy to spend my 2 years in LIC because my teacher and friend was like a family for me. LIC. The only way out. Hai LCitizen, jumpa bersama dengan LIC The Only Way Out. Kali ini kita datang dengan sesuatu yang baru nih, yaitu podcast. Nah, ini adalah podcast pertama kita ya. Alhamdulillah kita sudah punya podcast untuk kali ini. Dan tentu saja untuk podcast pada hari ini kita punya bintang tamu yang spesial. Siapa ya kira-kira? Nanti kita ke bintang tamunya ya. Nah, sebelum kita ke bintang tamu kita pada podcast hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel LIC, dan jangan lupa aktifkan notifikasi kamu agar kalian itu tahu update terbaru dari channel LIC. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram @LICofficial dan di Facebook @LIC. Nah, langsung saja ya kita ke bintang tamu pada podcast pada hari ini, yaitu adalah Direktur LIC Lentera Mandiri Group, Miss Arisa Fitri. Beri tepuk tangan semuanya. Halo. Oke, Miss. Tadi kan kita udah lihat ya video sekilas lah selama kurang lebih 8 menit itu tentang selayang pandang atau perkenalan LIC. Iya. Nah, saya itu penasaran, pengen tahu lebih detail LIC itu apa sih sebenarnya? Iya, baik. Jadi LIC kan Language Education Center. Oke. Nah, kita sebenarnya
bagian dari CV Lentera Mandiri Group. Nah, LEC Language Education Center Lentera Mandiri Group ini dimiliki oleh Bapak Satmoko Sarjana Sastra. Dan sebenarnya kita adalah sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris, Miss. Oh gitu. Iya. Untuk LEC sendiri itu berdiri sejak kapan ya, Miss ya? Kita berdiri sejak tahun 2004. 2004 Iya. berarti kalau sekarang itu sudah 17 tahun. Oh, 17 tahun. Iya, Sweet 17 ya, udah 17. spesial kalau gitu Iya. ya untuk tahun ini. Nah, itu untuk lokasinya sendiri itu di mana ya? Iya, LEC? kita berada di Jalan Adi Sumarmo, nomor 124, Blok 5 dan 6, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh gitu. Iya. Sukoharjo ya berarti ya, bukan betul, Surakarta kan? betul, iya. Iya. Jadi kita berada di Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Oke, kalau untuk patokannya misalnya saya dari bandara, karena kan tadi jalannya Adi Sumarmo kan, Iya, siapa tahu betul. dekat bandara gitu. Iya. Dari arah bandara ya, kita menuju ke selatan, nanti kita ketemu dengan perempatan Colomadu. Nah, setelah itu kita masih lurus ke selatan, nanti setelah kita ketemu dengan Luwes Kartasura, nanti ketemu Luwes Kartasura itu di sebelah kanan jalan. Nah, kantor kita maju dikit ke selatan dikit, sebelah kiri itu kantor kita yang ada di ruko-ruko itu, salah satunya kita. Nanti udah kelihatan, Miss, LEC Language Education Center. Oke, beberapa gitu. kali saya juga lewat situ tuh, mungkin lain kali bisa mampir kali ya untuk tanya tentu lagi. saja. Nah, Miss, tadi kan LEC itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris. Iya. Nah, apakah di LEC itu cuma menyediakan kursus saja? Oh ya, jadi sebenarnya LEC di bawah Lentera Mandiri Group ini kita juga menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan. Oh, Contohnya gitu, adalah lab bahasa. Lab Nah, bahasa kita ada. betul kita menyediakan lab bahasa. Kemudian kita juga menyediakan misalkan interior mebeler untuk ruangan kepala sekolah, ruang TU, kemudian mini bank. Kita juga pernah bikin podcast untuk beberapa klien kami, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa diundang commercial directornya Pak Sri Widodo untuk diundang ke sini untuk bisa lebih menjelaskan mengenai program yang itu. Iya, bisa ya untuk podcast selanjutnya nanti kita akan undang direktur dari komersial Pak Sri Widodo ya. Iya, betul. Nanti bisa dijelaskan beberapa hal tentang mebeler, ada lab juga, terus ada apa tadi, Miss? Podcast ya, mini bank, untuk yang saat ruang ini kepala mungkin yang sekolah. lebih viral atau booming itu podcast ya. Iya, betul sekali. Hampir semua sekolah itu ada itu Iya, podcastnya. podcast itu menjadi nilai lebih, apalagi bagi benar. sebuah institusi pendidikan. Iya, betul. Terus untuk LEC sendiri tadi kan sudah ada apa kursusnya, terus ada mebelernya. Betul. Nah, untuk kursusnya nih, programnya apa aja? Jadi kursus bahasa Inggris di LEC itu sebenarnya ada 3 program, Miss. Yang pertama adalah in class, yang kedua adalah out class, lalu yang ketiga adalah CLLP. Iya, Oke, betul. kalau in class sendiri nih, apa sih in class itu? Iya, in class adalah pembelajaran bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris yang kita laksanakan di gedung ini. Oh iya, di jadi gedung di LEC gedung jadi ya? LEC di Jalan Adi Sumarmo tadi, dan di situ kita memberikan kursus bagi anak usia TK sampai usia umum. Oh gitu. Iya, dari jadi kecil berarti ya. betul sekali. Gitu. Nah, di in class ini ada program CEC untuk Children English Course untuk anak SD, lalu ada TEC, itu adalah Teenager English Course untuk anak sepantaran SMP ya, betul. Lalu kemudian ada GEC, yaitu General English Course untuk anak sepantaran mungkin SMA, SMK. Kemudian ada English Conversation, itu untuk umum, Miss. Iya. Lalu kita juga punya program yang itu khusus pada bidang-bidang tertentu. Kita menyebutnya adalah ESP, English for Special Purpose. Nah, di situ misalkan ada English for Job Hunter, bisnis, kemudian hotelier dan lain-lain. Kita juga punya program yang untuk private. Private-nya ada juga ya, berarti. Betul sekali. Lalu ada juga program untuk TOEIC dan TOEFL. Iya, lengkap ya untuk program kursusnya di in class itu. Dari TK ada, terus SD, sepantaran SMP, SMA ada, terus
yang umum juga bisa. Umum juga Terus bisa. untuk yang lebih detail mungkin lebih ke ESP Iya, ya Miss ya. ISP, ya, betul. Terus untuk jangka waktunya nih dalam satu ini level gitu satu ya. level gitu. Jadi untuk satu level dari masing-masing program tadi bisa Iya. berjalan sekitar 3 bulan. Miss. 3 bulan aja ya? Iya, 3 bulan. Jadi itu singkat, tidak terlalu lama, tapi cukup untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Oh gitu, Iya. menarik nih ya. Terus itu tadi kan ada private juga ya Miss Iya, ya. Untuk betul. private kan untuk siswanya paling nggak kan cuma 1 atau Iya. 2 mungkin ya. Betul. Nah itu untuk jadwalnya sendiri gimana? Iya, karena ini namanya juga private. Iya. Jadi misalkan dari siswa ingin pelaksanaan pembelajaran itu seminggu full, itu tidak masalah. Jadi sebenarnya kalau untuk penjadwalan di program kita itu kan sebenarnya seminggu 2 kali, Miss. 2 kali ya? Ya, seminggu 2 kali. Tetapi jika itu private, lebih mudah, lebih fleksibel. Ketika siswa mungkin ingin seminggu bisa lebih dari 2 kali, Oh, gitu. seminggu full atau mungkin bisa dimulai dari pagi sampai siang semacam itu. Jadi jadwal lebih fleksibel. Oh, iya. Enaknya private itu seperti Berarti, itu. Siswanya nanti bisa request langsung gitu ya Betul, ke LIC. bisa request langsung, Mau iya. seminggu berapa kali juga ayolah gitu Iya, ya. betul sekali, Terus nggak masalah. yang kedua nih, tadi kan udah in class sudah nih dijelasin semuanya. Terus Betul. sebelum ke yang kedua nih, lupa saya fasilitasnya. Oh iya, fasilitas yang kita sediakan di pendidikan bahasa Inggris yang ada di sini, Di sini, itu di yang kampusnya. pertama tentu saja adalah kita punya lab bahasa. Oh iya, nah, ada lab ini juga. betul sekali. Jadi sebagai tadi kan kita juga sudah menyebutkan bahwa salah satu bidang kerja kita itu adalah penyediaan lab bahasa. Nah, kita sudah punya lab bahasa itu di tempat kursus. Tidak setiap tempat kursus menyediakan lab bahasa kan, Miss ya. Iya, Ada lab bahasa. Kemudian tentu saja biaya terjangkau, Miss. Nah, itu yang Iya, ditunggu itu yang tuh, paling biayanya penting tuh ya. yang terjangkau Jadi pasti. selama pembelajaran selama 3 bulan tidak sampai 1 juta ya. Nah, itu siap. sangat murah sekali. Untuk bisa lebih tahu nanti silahkan datang ke kantor kita. Biaya Siap. terjangkau. Lalu kemudian fasilitas di kelasnya ruangan adem ber-AC, Ber-AC ya. dan kan maksimal memang maksimal 12 siswa saja, Miss. Iya. Iya. Dan tentu saja parkir yang luas dan nyaman, apalagi untuk orang tua Iya, yang menjemput. berarti nggak harus nunggu di pinggir jalan gitu kan Miss Betul, ya. Jadi iya. bisa langsung masuk aja ke LIC ya. Tidak, betul, betul sekali. Terus ini outclass. Nah, yang Apa kedua, sih itu outclass? Iya, betul. Jadi program outclass kita itu adalah program pembelajaran bahasa Inggris yang kita laksanakan di sekolah. Jadi Oke. bisa dilaksanakan di sekolah dengan jumlah murid yang disesuaikan dengan peserta yang ingin ikut mendaftar Oke. gitu. Jadi di outclass ini nanti akan ada yang pertama itu adalah EOS, English EOS. on the Stage. Di sini siswa tidak hanya diajarkan untuk belajar bahasa Inggris, Oh iya, tetapi juga apalagi tuh? bisa diajari ke skill yang lebih spesifik. Misalkan speech atau pidato. Kemudian storytelling. Storytelling itu bercerita Bercerita ya. dalam bahasa Bercerita Inggris, dalam bahasa Inggris. mendongeng dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga juga bisa drama. Nah, Oh, ada drama juga Betul kalau sekali. outclass. Jadi di drama ini kan full aspek semua bisa kita ajarkan, dari speaking, belajar pronunciation-nya, kemudian acting-nya, semacam itu. Ini menarik sekali ya, Miss ya. Lalu yang selanjutnya kita punya program EWE, Excellent with English. Excellent with English. Nah, Iya, gimana jadi tuh? EWE ini adalah program pembelajaran yang memang dilaksanakan di sekolah, tetapi pembelajarannya masuk ke intra dengan durasi sekitar 1 tahun. Kalau yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau outclass yang lain itu kan biasanya masuk ke pembelajaran ekstrakurikuler. Masuk ke ekstra ya? kalau Iya, yang betul. lainnya ya. Tapi kalau yang khusus EWE ini masuk ke pembelajaran intra. Oh, berarti Iya. ikut jadwal sekolah gitu ya? Betul Oh, sekali, gitu. jadwal reguler sekolah. Nah, kita juga punya satu lagi, ini namanya adalah IHT atau In-House Training In-house Program. training. Nah, di sini kita memberikan pembelajaran bahasa Inggris untuk Bapak Ibu guru
Oh, non gurunya bahasa juga ada Inggris. ya? Iya, Untuk gurunya juga ada ya? Bapak Ibu guru bahasa Inggris ataupun karyawan karyawati seperti Berarti itu. siswanya dapat, Gurunya juga bisa dapat. Iya, gitu ya. betul. Nah, untuk sama kayak yang in class tadi, untuk out class ini jangka waktunya gimana? Iya, ini ada sekitar 20 sampai 40 sesi, jangka waktunya sekitar 3 bulan juga. Tetapi khusus untuk yang EWE tadi memang sekitar 1 tahun. Oh gitu. Iya. Jadi untuk EWE agak beda ya Miss ya, Iya, agak betul lama sekali. gitu ya durasinya Iya, karena betul. mungkin karena ikut jadwal sekolah, Iya. jadi beda gitu Betul. jadwalnya. Terus tadi in class udah, out Betul. class udah, yang terakhir tadi CLLP. Nah, Iya, apa itu jadi CLLP itu adalah Computerized Language Learning Program. Nah, jadi CLLP ini adalah pembelajaran bahasa Inggris yang kita memberikan pembelajaran sekaligus apa ini yang paling menarik? Kita menyediakan lab bahasa Inggris Miss di iya, sekolahan. Iya, berarti jadi kayak satu paket gitu nggak sih? betul sekali. Jadi labnya ada, pembelajaran bahasa Inggris ada, lalu kemudian materi-materinya juga sudah kita sediakan. Sudah ada plus ya? Gurunya juga iya, betul gitu. sekali. Dari lab sudah ada, terus Iya. materinya ada, Betul. gurunya ada juga dari kita. Iya. Terus apa lagi tadi Bu, Miss? Gurunya, materinya, lab bahasa Inggris, materi-materinya itu udah ya, ada dari semuanya. LIC semua Iya, ya, betul. jadi tinggal penempatan aja Iya, gitu. betul. Itu Terus paket untuk, lengkap. untuk si LLP ini apakah hanya di area Oh ya. LIC atau mungkin ada di mana gitu? Oh ya, jadi sejauh ini kita sudah ada sekitar 25 klien. Oh, lumayan juga Iya, ya, dan banyak itu juga tersebar tidak hanya di Jawa Tengah, Miss. Kita ada di Jawa Barat, juga ada di Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semuanya kita ada sekitar 25 klien. Oke, Iya. Jawa Tengah Dan ada. untuk durasi waktu kerjasama kita, khusus untuk yang CLLP ini adalah sekitar 3 tahun. 3 tahun iya, ya. Betul. Oh, gitu. Jadi ya beda ya, lama ya Beda, berarti ya. iya. Untuk si LLP-nya gitu. Betul. Di Jawa Tengah sudah ada, di Betul. mana? Jawa Di Jawa Timur Barat, ada, Jawa Barat juga ada. Nggak mau ke Sumatera? Oh, bisa menjadi next prospek ya. Iya. Sumatera nanti di ranah juga ya Bu ya. Iya, Misalnya betul. nanti kalau ada kesempatan gitu kan Kenapa klien. enggak gitu ya? Why not gitu? Kita coba mungkin nanti ke sana. Mungkin bisa nanti kalau LIC semakin besar nanti ada di seluruh Indonesia. Iya, betul sekali dukungannya ya. Ya gitu pokoknya Iya. sukses terus ya nanti ya ke Iya, depannya untuk LIC. iya, terima nah, kasih. Tadi kan udah dijelasin nih program-programnya LIC, ada in class, terus ada out class juga, terus Iya. yang terakhir tadi ada si LLP. Nah, ini Miss Ari itu kan backgroundnya kan sarjana sastra gitu Oh, kan. iya. Nah, bisa nggak sih sedikit berbagi tips untuk kita nih para viewer-viewer Tips apa sama nih? Tips memasak subscriber. atau tips apa nih? Tips bahasa Inggris dong tentunya. Oh, iya. Nanti kalau tips memasak kita lihat di itu aja, buku resep aja ya. Nah, ini karena kan sekarang ini kan sering gitu loh, Iya. Miss, orang-orang itu sebenarnya kan bisa bahasa Inggris, Betul. tapi karena mungkin lingkupnya itu kan nggak mendukung. Oh iya. Kamu tuh ngapain sih pakai bahasa Inggris, alay orang lainnya begitu tuh, ya. orang lainnya tuh pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, mungkin yang Iya. orang Jawa itu kan, kamu tuh ngapain pakai bahasa Inggris, nggak banget alay gitu Iya. kan. Jadi mereka tambah nggak pede. Terus juga ada juga yang kamu kan bisa bahasa Inggris gitu kan, terus tapi kenapa kamu nggak pakai? Oh iya, betul. Malu sama takut salah. Takut salahnya itu yang bikin merinding ya. Kebanyakan Iya. takut salah ini, nanti kalau diketawain atau dibully tuh gimana gitu. Iya, baik. Sebenarnya kalau untuk tips bahasa Inggris ini sebenarnya sudah sudah umum sekali sebenarnya ya. Jadi mungkin dari pembiasaan dulu ya, Miss ya. Iya. Jadi pembiasaan itu bisa dimulai dari kita setting gadget kita dengan menggunakan bahasa Inggris semuanya. itu bisa yang smartphone, laptop,
computers itu bisa kita setting dulu semua dalam bahasa Inggris. Kan kita sering menemui nih ya, banyak sekali, bahkan orang dari background bahasa Inggris juga kalau setting HP tetap aja bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Ya, contohnya seperti itu. Dari pembiasaan kita bisa jadi tahu istilah-istilah, kemudian tulisan bahasa Inggrisnya. Lalu yang kedua tentu saja, nah ini kan di zaman sekarang ya Miss ya, itu kan penggunaan internet itu sudah luas sekali. Iya benar. Ya, bahkan masuk ke desa-desa. Dan pakai internet iya, kan dan sekarang. itu kan ada di smartphone, jadi akan memudahkan sekali aksesnya. Jadi kenapa kita nggak menggunakan itu sebagai sesuatu yang positif, dan tentu saja butuh bijak ya, supaya bisa memilah-milah mana yang baik atau tidak. Nah, penggunaan YouTube bisa kita maksimalkan dalam, misalkan kita pengen melihat film-film dalam bahasa Inggris atau bahkan mungkin tanpa subtitle bisa kita coba, karena bisa untuk melatih pendengaran kita, kemudian membiasakan telinga kita dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa ibu kita, semacam itu. Lihat movies, kemudian ada songs. Nah, anak muda suka sekali kan pasti dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Gitu ya. Iya. Kemudian kita menggunakan internet untuk online dictionaries. Nah, itu misal kita menemukan satu kata yang kita mungkin belum tahu, kenapa nggak langsung searching seperti itu. Kemudian bisa juga dari lagu-lagu yang kita tertarik itu mungkin bisa kita coba terjemahkan. Nah, itu sangat menarik sekali gitu ya. Kita belajar tidak hanya pronunciation-nya, tapi juga tulisannya bagaimana, semacam itu. Karena belum tentu kita bisa ngomong sama menulis, itu beda. Beda Iya, kan. betul sekali. Kadang bisa ngomong tapi nulisnya masih belepotan. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita ingin menulis sesuatu yang ilmiah, jurnal gitu ya. Jadi kita membutuhkan banyak membaca. Jadi reading comprehension kita bisa ditingkatkan dengan banyak membaca buku-buku bahasa Inggris tentu saja. Kemudian mungkin sering membaca koran bahasa Inggris juga bisa, akan banyak juga ya. Ada juga sih. Iya betul. Koran. Jadi jangan males untuk membaca juga, gitu itu ya. kuncinya, Itu salah satu tipsnya. Nah, selain kita berusaha untuk membiasakan pendengaran kita membaca, kemudian tentu saja kita harus berani untuk ngomong ya. Keep itu yang talking, penting sih. betul sekali. Jadi kalau kita tidak keep talking dalam bahasa Inggris, lama-lama memang skillnya itu nanti akan hilang. Seperti itu. Meskipun itu meskipun orang bahasa Inggris juga kalau misalnya jarang digunain pasti juga akan itu ya lama-kelamaan ya Mas. Iya betul. Jadi tetap, karena itu kan bukan bahasa ibu kita ya. Iya jadi tetap practice makes perfect. Jadi itu memang sangat betul sekali. Keep talking, apalagi kalau kita bisa punya akses untuk berbicara dengan native speakers. Gitu. Iya, jadi akan sangat iya, kita jadi bisa tahu aksennya, kemudian penekanannya, semacam itu. Jadi memang akan sangat membantu sekali semisalkan kita bisa punya akses untuk berbicara dengan native speaker. Dan yang terakhir tentu saja coba cari lembaga pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas. Contohnya LIC ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu tadi tipsnya bisa saya share ya ke teman-teman yang lainnya yang mungkin malu lah mereka mau pakai bahasa Inggris ataupun takut salah gitu ya. Intinya jangan malu lah, jangan malu terus latihan terus, pokoknya entah itu salah atau benar, yang penting kita latihan dulu. Betul. Meningkatkan PD. Iya, meningkatkan mental juga ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu sama native kan kita bisa langsung cus gitu loh ngomongnya. Mencoba dulu. Salah nggak apa-apa, tidak masalah. Ketika kita mungkin ngomong yang grammatically error, tetap nanti orang yang akan kita ajak bicara atau mungkin native speaker-nya paham kok sebenarnya. Kita sebenarnya mau ngomong apa itu sebenarnya mereka paham. Iya. Kalau nggak salah itu kalau ada sir, you want it gitu kan. Mereka kan udah paham kan pasti itu pasti apa. Paham. Jadi keep talking aja gitu. Betul. Nah, itu tadi ya Miss ya. Iya.
sepatah dua patah kata, bukan ya udah banyak tadi kita banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, tentang apa sih itu LEC, terus program-programnya juga apa aja. Tadi ada 3 program ya Miss ya, ada in class, out class, sama si LLP. Tadi kita juga udah bahas fasilitasnya, terus sarana prasarananya juga sudah. Untuk next podcast kita bisa undang direktur yang lainnya. Direktur yang lainnya. Direktur, kita udah kedatangan direktur LEC ya. Mungkin untuk podcast depan kita kedatangan direktur dari komersial, terus mungkin direktur finance-nya juga, terus mungkin dari Bapak Presdir mungkin bisa iya, supaya lebih mengenal begitu. Lebih mengenal lagi lebih jauh LEC itu seperti apa. Betul. Gitu. Oke, Miss Ari, terima kasih atas waktunya. Sudah Miss. Mau untuk berbincang-bincang dengan saya tentunya. Terima kasih. Dan untuk LEC Citizen semuanya, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel kita. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi kamu agar kamu tahu update terbaru dari channel LEC. Dan juga jangan lupa lagi nih, saya ingatkan kembali untuk follow akun sosial media kita di Instagram @LECofficial dan di Facebook @LEC. Jangan lupa ya. See you di podcast selanjutnya. Salam LEC, the only way out.